dibagikan. Yan. Satu dulu. Ribu, sok pulang. Bagikan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Al-Qutub As-Sahadat Al-Mahdi radhiyallahu anhu wal-ardu wa qaddasallahu sallallahu nura Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima amma ba'du ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Al-Qutub As-Sahadat Al-Mahdi radhiyallahu qaddasallahu Ana qawm bi Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Hadratal Muhtaram wal Mukarram Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Bahri Fahama fi tariqati Qadiriyyatin Naqsyabandiyah Maham Syari'iyah Simana Sa'afah BKN Hadati Syekh Wahidi Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Al-Qutub As-Sahadat Al-Mahdi radhiyallahu anhu Al-Mukarramin Hadirin wal-Hadirat Zakirin wal-Zakirat Ikhwan Akhwat para alim, para ulama ingkang rawuh kang kula hormati, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita bangsa Abah, khususnya pemangku manaqib Bapak Haji Mamat beserta seluruh keluarga besarnya, yang mana acara pagi hari ini sekaligus ditaklukkan tasyakur binikmat pernikahan putri beliau. Umumnya semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak pada acara manaqib pagi hari ini, dengan keberkahan, syafaat dan ridha Syekh Mursyid kita bangsa Abah, Allah jadikan pribadi-pribadi yang barokah, panjang umur, sehat walafiat. Apapun hajatnya Allah ijabah, diberi rizki yang mudah dan berlimpah, yang datangnya dari segala arah untuk bekal ibadah dan bekal dakwah. Diberikan kekuatan istiqomah wattaba'ah ila silsilah.
dijaga dari segala musibah dan keburukan fitnah. Al-Fatihah. Iya kan. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil makan kan enak kehawat dengan ini. Pan makan bagian mulut, nggak ada yang itu bagian cili. Ulah pahit jangan tertukar. Jadi ngaji teh bisa sambil makan, kan ulang ngobrol di favorit yang makan, yang ngobrol di sini semua. Nah yang ngomongnya saya aja sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicing heula bismillah. Semangatnya. Karena anak ngaji hari ini insya Allah akan diberikan penjelasan yang saya ambil dari kitab Fadhilus Zuhur dan Miftahus Sudur terkait kalimat nafi isbat sebagai jawaban pertanyaan di masyarakat. Kenapa Ikhwan TKN Surilaiman tara maca pikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Mata dengekeun nya serius tapi santai. Jadi beredar pertanyaan, nah orang toreka teh sekarang geus bertoreka teh dina leungit-leungitkeun bacaan subhanallah alhamdulillah Allahu. Tuh, setelah sholatnya, maksudnya saya ingin membahas. Tentu kalau membahas tadi mesti wawasannya luas karena tidak bisa hanya membahas itu. Berangkat dari mana dulu? Dari kitab Miftahus Sudur. Dawab Guru Agung Abana Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Shahibul Wafatajil Arifin fi kitab Miftahus Sudur. Al-Faslul Awalu fi bayani mahiyatun nafi wal isbat. Pasal yang pertama fi bayani yaitu menjelaskan mahiyah tentang sesuatu yang sangat penting yang mesti dimiliki, yang mesti dipegang, yang mesti menjadi sebuah amalan setiap umat Islam. Apa? Nafi wal isbat, yaitu kalimat nafi isbat. Wa amma mahiyatun nafi wal isbati, dan perkara yang sangat penting, yang sangat fundamental, yang sangat urgent, jadi penting sekali. Mahiyah itu penting sekali. Apa itu? Nafi wal isbati, yaitu kalimat nafi isbat. Kalimat yang bisa menghilangkan segala jenis sesembahan-sesembahan, segala jenis ilah-ilah, wal isbati, dan menetapkan kepada zat yang sesungguhnya. Fahuwa afdalu, dan kalimat nafi isbat itu adalah yang paling utama. Wa asyaddu ta'tsiran, dan memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Wa huwa kalimatu la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah tentang nafi isbat. Dalil Qur'annya surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil Qur'annya. Kalau hadisnya banyak. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkara yang aku ucapkan oleh Nabi dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, berarti seluruh nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 nabi, 313 rasul, ya, rasul ulul azmi 5, dan seluruh wali-wali Allah yang jumlahnya sama dengan jumlah nabi, itu 124.000 wali-wali Allah di setiap masanya. Setiap masa 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun sekali
wali Allah itu tidak pernah kurang dan tidak pernah nambah. Jumlahnya sebagai jumlah Nabi 124.000. Di antara 124.000 wali punya makom masing-masing, punya derajat kewalian masing-masing, tapi satu kutbul aktobnya, Gausul A'dhamnya satu, yang disebut Sultan Auliya fi hadza zaman. Dengan tetap saya menghormati seluruh thariqat yang ada di seluruh dunia, supaya kita singgung Pak Guru ngomong nak gitu teh. Dengan tetap saya menghormati seluruh thariqah yang tersebar di seluruh dunia, yang konon katanya thariqat yang tersebar di seluruh dunia itu sejumlah rasul ada 313 thariqah. Konon, tapi saya belum betul-betul pasti menemukan jumlah yang fixnya belum. Tapi kalau di Indonesia yang saya tahu, ketika masih suka nanya dengan orang-orang Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar Al-Nahdiyah, itu ada 42 lembaga thariqah yang mu'tabarah. Jadi di Indonesia ada 42 thariqah yang diakui sah oleh negara, oleh agama. Jadi lamun aya umat Islam mempraktekkan eta teh ajaran naon, kurang gaul eta teh. Kurang jauh ulina, kurang jauh ulina eta teh. Jadi mesti banyak silaturahim dengan para alim ulama. Jadi thariqat itu bukan di luar Islam. Thariqah itu adalah nyawanya agama Islam. Ruh. Karena berbicara thariqat pasti berbicara dzikir. Berbicara wilayah dzikir yang menjelaskan secara detail mendalam, ya tidak ada kecuali lembaga thariqat. Sementara dzikir diperintahkan oleh Allah di dalam diperintahkan Rasul di dalam hadis. Jadi dalam menyebutkan thariqat eta sesat berarti melawan karena pidawuh Allah dan pidawuh Rasulullah. Sebentar saya buka dulu ini. Tak enaknya pakai HP tinggi, tinggal klik buka halaman sekian. Beda dulu ketika masih zaman manual, udah tinggal kitab terus sabura hiji dibawa kitabnya. Buka, tinggal ketik kitab dia, klik keluar. Karena saya sudah nyimpen di sini kitab-kitabnya. Ya. Ini kenapa saya tadi katakan kalau ada yang mengatakan thariqat tidak ada dalam Quran dan Sunnahnya, hati-hati, itu bisa menyebabkan Anda kufur di hadapan Allah. Begini, ini dijelaskan oleh Pangarsa Guru Agung Abah Anom dalam pasal yang keempat. Kalau tadi tentang Nafi Isbat pasal pertama, makanya kan kalau bahwa kita mesti buka. Sekarang enak ya, saya simpan pasal 4. Begini. Qala Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, telah bersabda Guru Agung Pangsa Abah Anom. Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qala, Pangsa Abah Anom menukil itu memindahkan kalam. Sedikit memperkenalkan istilah. Nukil itu Abah Anom hanya menyampaikan sabda yang bersangkutan, yang pertama yang mengeluarkan. Jadi bahasa menukil, memindahkan. Siapa? Asy'arani radhiyallahu an, itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi yang mengatakannya Syekh Abdul Wahab Asy'arani oleh Abah Anom dimasukkan ke dalam kitab Miftahu Sudur. Oleh Abah Sudah dimasukkan di sini. Manuzur apa? Dawuh firman Allah yang disabdakan oleh ulama ahli Allah. Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Wa iyyaka ayyakulla tariqun sufiyatu lam yati biha kitabun wala sunnatun fa innahu kufrun kulluha akhlaqu muhammadiyah wasiratun ahmadiyah wasunanun ilahiyah. Ini luar biasa, saya senang bacanya. Maaf kalau ada salah-salah sedikit banyak, tapi tidak mengulangi substansinya.
Wa mana wallahu a'lam bimurad, yang artinya wa iyyaka, mesti takut engkau sekalian, atau berhati-hatilah kamu sekalian. Ayyakula tariqus sufiyah lam yati biha kitabun wala sunnatun. Mesti takut kamu sekalian, mesti berhati-hati kamu sekalian ketika kamu mengatakan tariqus sufiyah, tariqahnya kaum sufi itu lam yati biha kitabun. Tariqah kaum sufi tidak ada penjelasan, tidak ada dalil Qur'annya, wala sunnatun, dan tidak ada hadisnya. Fa innahu kufrun, sesungguhnya perbuatan kamu mengatakan hal itu telah menjadikan kamu kufur di hadapan Allah. Perbuatannya kufur, orangnya jadi kafir. Kafirnya kan bukan kafir ini, bukan kafir secara dohir batin, hanya kafir i'tiqadi namanya. Ada kufur bil lisan, kufur bil arkan, kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi itu i'tiqadnya sudah kufur. Kalau i'tiqadnya kufur, perbuatannya otomatis terbawa. Lisannya kufur, kufur bil lisan, kufur bil arkan, kufur bil jinan, karena berangkat dari kufur bil i'tiqadi. Nah, ngaji tentang kufur, kitabnya Sulam Topeng, kudu ngaji gitu. Maka saya suka menyampaikan kitabnya dia sengaja supaya ikhwan teh ulah kurung batokeun. Jadi wawasannya itu luas. Ya, tentang hal itu baca kitabnya tentang menjelaskan kufur ini, kufur Sulam Topeng sudah jelas ulamanya. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa tarekat sufiyah itu tidak ada Qur'annya, tidak ada sunnahnya, maka sesungguhnya perbuatan itu menjadikan kamu telah kufur di hadapan Allah. Kenapa? Kulluha akhlaqu Muhammadiyah. Karena sesungguhnya tarekat itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Mulai kamu tanya. Jadi tarekat itu akhlak Nabi. Di zaman Nabi belum ada nama-nama tarekat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri adalah tarekat, jalan untuk sampai kepada Allah. Jadi begini, nanti kalau ada yang nanya, pasti ada yang nanya, kan di zaman Nabi tidak ada Qadiriyah, Naqsabandiyah tidak ada. Karena Nabi sendiri adalah tarekat, kan jelas bahwa kulluha, semuanya tarekat itu adalah akhlakul Muhammad, akhlak Nabi. Belum ada nama-nama. Karena nama-nama seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sajiliyah adalah orang yang sudah sukses mengamalkan salah satu metodologi ibadah Nabi, yang dia tekun, dia mujahadah, dia tajribah, kemudian dirasakan hasilnya, diikuti oleh murid-muridnya. Yang memberi nama bukan dirinya, tapi para murid-muridnya yang sudah merasakan kemanfaatan, yang sudah merasakan keberhasilan mengamalkan amal ini, merasakan kedekatan dengan Allah. Jadi yang menamakan Qadiriyah bukan Syekhul Qadir, tetapi murid yang merasakan kemanfaatan satu amalan yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir mengamalkan amalan Kanjeng Nabi Muhammad. Mustahil Tuan Syekh Abdul Qadir yang dikatakan Sultan Aulia fi kulli zaman. Saya mendapatkan penjelasan Syekh Abdul Qadir adalah Sultan Aulia fi kulli zaman ketika pertemuan Wakil Talqin, berkumpul bersama Syekh Profesor Dr. Fadil Jailani Al-Hasani, cicitnya Syekh Abdul Qadir, mengatakan Syekh Abdul Qadir huwa Sultan Aulia fi kulli zaman. Jadi Syekh Abdul Qadir itu sultannya wali di sepanjang masa. Kalau begitu di zaman Nabi Sulaiman kan ada walinya, ada Nabi Sulaiman. Setiap ada nabi pasti dikiringi oleh walinya, satu orang walinya. Siapa yang terkenal wali Allah di zaman Nabi Sulaiman?
As-Saffar Khoya. Itu walinya, wali Allah yang masyhur di zaman Nabi Sulaiman, As-Saffar Khoya. Tapi derajat kewaliannya masih tinggi Syekh Abdul. Derajat tingginya Syekh Abdul Qadir walaupun dikatakan sultan wali ya fi kulli zaman, tapi tetap di bawah kewalian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ini setelah Nabi, derajat kewaliannya turun kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari 4 wali utama ini jangan apa ini? 1 Abu Bakar, 2, jangan begitu caranya. Karena 4 sahabat ini wali utama Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini adalah wali utama sepanjang masa. Yang setelah wali utama ini turun ke Syekh Abdul Qadir. Di bawah Syekh Abdul Qadir baru wali-wali setiap masa yang derajat. Termasuk As-Saffar Khoya, derajat kewaliannya walaupun beda masa tetap derajatnya di bawah Syekh Abdul. Karena riwayat yang menjelaskan kenapa Syekh Abdul Qadir menduduki wali utama, beliau telah sukses 40 tahun wudu, melaksanakan sholat subuh menggunakan wudu sholat Isya. Artinya Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun tidak pernah tidur, terus ibadah. Kemudian di samping itu beliau sampai menemukan pernikahan yang konon berdasarkan literatur sejarah Syekh Abdul Qadir menikah sudah usia tua, memasuki usia 50 ke sana. Kenapa? Saking dia sibuk, beliau sibuk takarrub kepada Allah, pohon berkali itu. Berkhalwatnya saja menjauhi di keramaian manusia 25 tahun. Yang di situ ketemu Nabi Khidir selama sebanyak 3 kali. Karena Syekh Abdul Qadir duduk bermukim di satu tempat yang jauh dari keramaian manusia di daerah wilayah Irak pinggiran, ikut petunjuk Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, ya Abdul Qadir, kamu duduk di situ, dia tinggal di situ. Ibadah setiap setahun sekali ditengoki oleh Nabi Khidir. Setelah 3 tahun Nabi Khidir berhenti nengokin. Makanya sunnahnya 3 kali, seperti menerima tamu. Ayat tamu ya orang teh dulur misalnya datang namu ke orang, kewajiban ngurus nanti 3 hari. Wajib datang ke orang saja. Sudah 4 hari, hari keempat orang udah wajib. Teman, atau di subuhan orang saya itu untuk nage terjadi dosa kalau ada tamu gitu. Jadi wajibnya 3 hari. Nabi Khidir juga ya, yang konon yang silakan berbeda ya. Nabi Khidir itu sampai sekarang masih hidup, seperti Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Isa masih hidup, Nabi Idris masih hidup. Yang mana berdasarkan sejarah catatan sekarang nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, tapi bukan sebagai Nabi, sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Isa turun nanti pada masa. Kembali kepada tadi sedikit sejarah ya, supaya rada bentak bertarekat, supaya rada wawasannya terbuka. Jadi tarekat itu sebenarnya adalah akhlak Nabi Muhammad. Wasiratul Ahmadiyah. Ahmadiyah tanda kutip bukan satu organisasi. Siratul Ahmadiyah adalah perilakunya, ahwal. Ahwal itu gerak-gerik batin. Jadi dohirnya disebut af'al, batinnya disebut ahwal. Perbuatan dohir af'al, pergerakan gerak-gerik batin disebut ahwal. Ahwalul Ahmadiyah. Jadi tarekat itu adalah perjalanan batin Rasulullah SAW. Di samping dohir juga batin. Bahkan wasunanul ilahiyah, juga tarekat itu adalah perjalanan suci menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tadi
Kalimat nafi isbat la ilaha. Kalimat nafi isbat adalah satu kalimat yang merupakan sultanul asma, bahkan sultanul zikri. Jadi la ilaha illallah itu adalah rajanya dzikir, rajanya nama, rajanya dzikir, sultanul zikri, la ilaha illallah. Kenapa dikatakan la ilaha illallah adalah rajanya seluruh dzikir? Karena di dalam la ilaha illallah itu berhimpun seluruh sifat dan asma Allah, dan bahkan la ilaha illallah ini adalah disebut intinya Al-Quran. Kita berbicara sejarah Quran. Metodologi turunnya Al-Quran itu ada dua. Satu disebut munazamah, namun kedua jumlatan. Apa itu munazamah? Munazamah itu turunnya ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai kondisi dan keadaan ketika itu diterima oleh Rasulullah. Maka turunnya ayat per ayat yang sesuai dengan kondisi keadaan di masa itu disebutnya turunnya adalah peristiwa asbabun nuzul. Contoh, ketika Nabi merasa kecewa, paman tercintanya tidak bisa dibimbing, tidak bisa dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Kan begini, Nabi Nuh tidak bisa berubah anaknya, tidak bisa berikan petunjuk ke anaknya Kan'an. Terus Nabi Lut tidak bisa menjadi saluran hidayah untuk istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa menjadikan jalan hidayah bagi ayahnya. Nah, istrinya Fir'aun, Asiyah, tidak bisa menjadi jalan petunjuk bagi suaminya Fir'aun, Asiyah, bukan Aisyah, Asiyah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjadi jalan hidayah bagi paman tercinta, yaitu Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sudah terbaring di atas kasur, lantai bapak urama mesti tewala kaya, hanya kicet apa kata Nabi, paman ikuti aku, kul la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu kata Nabi. Tapi Abu Jahal sambil menekan perut, mencoba sambil menekan perut dongkok gitu. Kita sudah punya agama luhur, masa mau ikut anak kemarin sore? Apa tidak malu kamu? Dan Abu Jahal teh, eta cucunya kepada. Sehingga paman Nabi tercinta bukan hanya melihat Nabi, melihat Abu Jahal, kita kan ada pinggir di depan. Kemudian meninggal. Paman tercinta Abu Thalib tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun dibimbing oleh Nabi. Di situ Nabi sedih. Dan manusiawi, aduh kenapa paman tercinta tidak bisa? Sedih, kecewa. Sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdillahu man yasha. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada yang kau cintai, karena hidayah itu mutlak. Allah akan memilih siapa yang dipilih olehnya. Kajian timurang aduk-adukan ngajak gitu kia. Ari can Allah memberi hidayah bukan kita raek ya. Dijelaskan dalilnya tetap saja. Karena tadi tugas kita bukan maksa, tapi wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tugasnya hanya menyampaikan sudah. Setelah kita menyampaikan dengan cara yang baik, di waktu yang tepat, ya ingat
menyampaikan jangan asal serampangan, pakai cara yang baik, pakai etika. Waktunya juga mesti pas. Karena kita bisa membaca kondisi keadaan hati seorang, bisa membaca. Orang lagi capek, lapar, diberi dalil, mau asup, beri dahar heula. Oh, beri duit capek, terus tuang, suruh makan dulu di apa? Di tahula lain wowoy, dan memang perintah siap berkode. Jadi dakwah itu jangan dulu mengedepankan ilmu, tapi kasih sayang. Pan jangan malapar di ilmu mau asup atuh. Ya, jangan malapar mah dibere dahar, tambah duit dibere duit. Jangan asup kerasa. Itu maka betul selevel Nabi tidak bisa mengajak paman tercinta. Maka itu Nabi sedih, manusiawi, ada kecewa, maka turun ayat. Nah, turunnya ayat itu sesuai kebutuhan supaya Nabi tidak kecewa. Maksudnya urusan hidayah memutlak, kata mah aing cek Allah begitu. Level Nabi Muhammad saja tidak bisa melawan Allah urusan hak itu. Itu sehingga ketika turun ayat itu Nabi sudah bahagia lagi. Oh iya, kalau begitu tugas saya hanya menyampaikan. Maka kita juga seperti itu. Ngapikeun wajib urang teh. Ngan ada pun daek kencan mah urusan manehna. Ngan ngapikeun wajib hukum itu ya. Jadi Al-Qur'an itu la ilaha illallah itu mengemas inti sebenarnya 104 kitab Allah dikemas ada di dalam Al-Quran. Al-Quran intinya Al-Quran la ilaha illallah. 104 kitab Allah apalkan itu udah parahoh 104 kitab Allah yang diturunkan ke dunia. 60 suhuf diberikan kepada Nabi Sis, 40 ke Nabi Ibrahim, 10 ke Nabi Musa suhuf sebelum menerima Taurat, 30 kepada Nabi Ibrahim, 10 ke Nabi Musa, 60 30 10 seberapa? 100 nopat tadi mana? Nopat di mana? Kitab Taurat ayat tadi mah suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang terkadang tidak namanya disimpan suhuf. Kepada Nabi Musa 10 suhuf sebelum menerima Taurat. Setelah diangkat ke Rasulan, Musa diberikan kitab Taurat, Isa diberikan Injil, Nabi Daud diberikan kitab Zabur, Nabi Muhammad diberikan kitab Jadi jumlahnya 104 kitab Allah. Ingat, bohong saya gitu. 104 kitab Allah dikemas ada dalam la ilaha illallah. Kemudian makna la ilaha illallah kenapa tadi? Nah orang tarekat ngamalkeun subhanallah alhamdulillah setelah sholat jadi langsung karena la ilaha illallah. Nanti mana dalilnya? Tadi la ilaha illallah itu adalah satu kalimat yang menghimpun seluruh asma dan sifat. La ilaha illallah nafi isbat. Nafi adalah meniadakan, mensirnakan zat yang berhak diibadahi. Kalimat nafi la ilaha. Ingat, kalimat nafi la ilaha. Apa itu nafi? Nafi itu adalah cara menghilangkan, ngalengitkan, mengsirnakan segala yang mesti hak disembah, mesti hak diibadahi. Kalimatnya la ilaha. Allah adalah isbat. Isbat itu menetapkan, menegasikan.
nganjrekeun, muguhkeun, mastikeun bahwa hanya Allah hungkul, hanya Allah saja zat yang mesti diibadahi. Selain Allah tidak boleh, haram, dilarang diibadahi. Nah, jadi la ilaha itu meniadakan sakabeh sesembahan-sembahan kecuali hanya Allah. Jadi ketika la ilaha eta teh la ma'bud haq illallah ma'bud la mahbub la maksud la mawjud eta teh gitu. La ma'bud, la ilaha la ma'bud. Tidak ada yang wajib diibadahi. La ilaha la mahbub. Tidak ada yang mesti dicintai semuanya. La maksud. Tidak ada zat yang mesti dicari. La mawjud. Tidak ada zat yang wujud. Illallah. Hanya Allah saja zat yang mesti diibadahi. Hanya Allah saja yang mesti dituju. Hanya Allah saja yang mesti dicintai. Hanya Allah saja yang ada dalam pandangan manusia. Geuningan terbuktina aya bangunan-bangunan tak eta mah tajalina Allah disebutna. Ditingali ku basar aya, ditingali ku basira teu aya. La ilaha illallah. Itu makena teh. Sagala nu aya, segala yang maujud, segala sesuatu yang diadakan itu bukti adanya Allah. Ngan ulah dibalik, karena maknanya akan beda. Bukti Allah sifat al-wujud, yaitu sifat nafsiyah. Kok sifat nafsiyah kumaha? Sifat wajib 20 dibagi jadi 4. Hiji nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah. Sifat nafsiyah hanya satu, bahwa Allah itu wajibul wujud. Kenapa Allah wajibul wujud? Wujud Allah itu, keberadaan Allah itu tidak perlu kepada yang mengadakan. Keberadaan Allah tidak didahului dengan kata tidak ada. Tidak didahului tidak ada. Keberadaan Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Keberadaan Allah akan tetap ada ketika perkara yang diadakan ini tidak ada. Adanya Allah tidak terdahului dengan kata ada. Karena setelah Allah menciptakan manusia dengan lisannya, baru manusia mengatakan ada. Bingung tuh? Akan baik bingung, tentu bingung. Gak ada tauhid. Ngaji tauhid kayak gitu. Ya. Jadi sifat nafsiyah. Kemudian sifat yang 20 kan tadi. Kalimat la ilaha illallah itu menghimpun seluruh asma dan sifat. Maka sifat wajib 20-nya mesti dikaji, dipahami, supaya nanti jelas ketemu. Oh iya, geuning la ilaha illallah teh sifat 20 teh aya kabehanana dina la ilaha illallah. Oh iya, sifat yang 99 asmaul husna ada semua dalam la ilaha illallah. Maka ngarayakeun ngajina. Gitu. Kalau udah kedua perkara teh bisa dikawadahan kayak. Nah, sifat 20 terbagi 4. 1 nafsiyah, 2 ya, 3 udah ketewaknya. Sifat 20 terbagi 4. 1 nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah. Sifat nafsiyah 1, yaitu Allah teh wajibul wujud. Jadi wujudnya Allah teh butuhkan ngayakeun, teh wajib aya. Nah, kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah ada 5. Apa itu sifat salbiyah? Sifat-sifat yang meniadakan sesuatu nu eueuh ka Allah. Mustahil di Allah teh. Maka cuma 5. 1 qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi,
qiyamuhu bi nafsihi wahdani 5. Tong cerang-cerang ke dibahas itu. Sifat salbiyah teh 5. Apa itu salbiyah? Salbiyah teh sifat yang meniadakan sesuatu yang mustahil di Allah Ta'ala. Contoh kidam. Apa itu kidam? Terdahulu, yang paling awal, nu mimiti. Artinya apakah ada makhluk sebelum adanya Allah? Bahkan mustahil ada. Artinya memang sifat Allah itu terdahulu. Kemudian bako, Allah itu mustahil tidak ada. Mustahil fana. Makanya Allah itu bako. Jadi hal-hal yang mustahil di Allah teh sifatnya salbiyah. Maka pasti sifat bako ada di Allah. Sifat apa tadi? Kidam terdahulu pasti Allah. Qiyamuhu bi nafsihi. Apa qiyam bi nafsihi? Tegak bertemu tu sasaha Allah mah. Ngaya kana lamunnya kun fayakun. Ngaya sagala kun fayakun. Beda jeung urang. Urang apa nyiptakeun hiji ge contoh. Iya nyipta, ieu mah baju. Iya jas asalna aya teu aya. Ayeuna aya. Iya ayana jas nempel dina badan urang. Butuh saha wae kahiji, butuh tukang tani, nyata tukang petani kap. Bener. Eta kapas dipanen butuh tukang manggul. Butuh. Terus jadi kapas ditenun jadi kain. Butuh. Di mana kain rek ngajahit butuh tukang benang. Butuh tukang jahit. Butuh saha deui. Hasilna hadirnya pakaian yang nempel di badan ini jasa ribuan orang nepi ka tukang manggul ge aya di dieu teh maka nikmat nu mana nu pajen dibohongkeun dulur. Syukur alhamdulillah. Mata tolol lamun jelema tidak tahu terima kasih. Tolol eta. Hadirnya makanan sepiring, ada nasi, ada ikan, ada sayur. Di situ jasa orang ribuan, tukang tani, tukang panggul, tukang narik, tukang nyangkul, supir, tukang masak, kabeh aya di jasa batur. Batak pan ngadoa arek tuang tepan kumaha. Tipang sabah Allahumma zidna wa la tanqus wa arzuqna nikmata dunya. Karituna Allahumma barik puluh jamaah itu pasti bentuk kalimatnya jamak dituntut ku Rasul teh. Kenapa jamak tidak mufrad? Karena di situ lahir jasa orang banyak. Maka saya katakan tadi tolol orang yang tidak tahu terima kasih. TOMOL kan bayar galak kalau kita memang gitu. Banyak orang tidak sadar orang teh. Marukan bisa teh kusorangan, dahar teh kusorangan, jasa patur kebehan lagi. Bapak pakai celana, jasa saha, jasa tukang jahit, memang bisa tukang jahit lamun eueuh tukang benang. Oh bisa, memang bisa tukang benang lamun tukang tani. Tukang tani tukang manggul ke pabrik bisa gitu. Sadar, ahli torekat teh si tepi kadinya mikirna teh. Hasil mikir teh si tepi kadinya mikirna. Ibu kabatur ngadak orang mah kabatur teh waduh. Asal pang hareup we asal pang yai pang lamun kiai asal pang kiai na asal pang nyaho. Belajar zikir teh pasti semakin merembuk, semakin melihat teh dina aqwal ka Allah, ningali kana ciptaan tembuskeun ka Allah. Dina ciptaan jasa saha wae ka ieu teh. Baju sagala kabeh. Tidak ada hasil kita sendiri tidak ada. Orang paling mayat tukang jahit. Tapi seluruhnya jasa orang. Ya, diajar maka diajar muraqabah sih kada benar dikir teh. Belajar muraqabahnya mesti benar. Enggak perlu riado muraqabah. Di dalam dikir saja sudah terdapat unsur muraqabah.
alat untuk berubah dikir hobi, maka dikir hobi sih benar, sehingga melahirkan rasa siri-siri, rasa yang terdalam, sehingga memahami hakikat insan, hakikat diri, dan hakikat ketuhanan. Ini sifat salbiyah, sifat yang menafikan, menghilangkan, mensyirahkan segala sifat yang tidak layak di Allah. Tidak maka mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu wahda. Apa wahdaniyah? Allah Maha Tunggal. Lain hiji bisa berdua. Kenapa tidak di dalam surat Al-Quran? Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Tunggal, hiji tunggal. Kalau bersifatnya wahdaniyah, katunggalan Allah gitu ya. Wahdaniyah. Karena puyang sekali untuk puyang jadi puyang kayak tapi enggak sedikit lagi. Satu nafsiyah, dua salbiyah, dukatilu ma'ani. Apa itu ma'ani? Ma'ani sifat-sifat tu aya di Allah anu ditajallikeun ka ciptaanan. Apa sifat ma'ani? Ada 7. Kudrat, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Cik, udah mau hayat. Kita punya keinginan. Kita suka mewujudkan keinginan. Cik, ada hayang kita disaha. Hayang naga ya Allah. Inginnya saja dari Allah. Kita bergerak mewujudkan keinginan, kudrat, kahayang, irodat, mewujudkan kahayang eta teh sifat Allah anu ditajallikeun ka manusia. Makanya manusia itu adalah wujud asar afal Allah, atau disebutkan majharullah, tempat Allah menajalikeun sifat-sifatnya. Munculna sifat-sifat Allah di diri. Simpri ngomong kalam, yang ngomong teh sifat Allah aya al-kalam. Jadi Allah yang maha berbicara. Kalau manusia bisa eta teh tajalina Allah ka makhlukna, makanya bisa ngomong. Urang bisa ngadenge, ya sama bisa ngadenge, bisa mendengar. Allah as-sama, Allah maha mendengar. Yang kemudian sifat samanya Allah dipercikkan, ditajalikan ke manusia, sehingga manusia kucingnya bisa ngade, basar, mata, bisa melihat. Bahwa Allah maha melihat segala sesuatu. Sifat Allah yang maha melihat ditajalikan kepada manusia, sehingga manusia dengan matanya bisa. Tapi hakikat mah lain manusia eta teh paparit kabeh teh Gusti. Sampai sini dulu. Manusia teh mana manusia? Manusia Sunda. Manusia teh mana manusia? Teu aya da kabeh teh Gusti. Kullu min indillah. Allah. Ucapkeun ku anjeun hei Muhammad. Ucapkeun ku aranjeun hei urang sari jadi. Hei karumpul ayeuna. Kullu min indillah, kabeh ti Allah. Maka bangsa Abah akan menyampaikan ibadah Abah mah lain ka Allah, tapi ibadah Abah mah ku Allah. Tadi kudrat, irodat, ilmu, hayat, kita sifat ma'ani dan bisa nage, dibisakeun hayangna, dihayangkeun mampuna, tak urang teh kuda ajar kadinya ngajar bikin teh. Ulang aku, lamun Allah saya mual kieu ieu teh. Fir'aun begitu. Lalu ada itu, tapi Fir'aun teh. Pan Fir'aun begitu teh. Ana rabbukumul a'la, begitu Fir'aun teh. Allah ngabadikeun ucapan Fir'aun. Cek Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Aing teh pangeran maraneh. Lamun aing teh moal bisa, lamun aing teh moal kieu,
tah eta teh pir. Aya kira-kira ada diri urang si Firaun. Omekeun entong. La ilaha illallah. Genah Pak kasih torekat sebenarnya orang gitu di dieu. Ya, genahnya kasih torekat banyak. Itu sibuk ka batur si itu ari maneh kumaha? Ngerasa teh batur anu salah teh sorangan. Sok kadang-kadang gitu. Si itu salah. Itu tidak boleh begitu. Si itu benar kumaha gitu. Nah, mana mah bisa nyalakeun di mana sorangan teh nyawa benar kumaha. La ilaha illallah. Sifat mani sifat-sifat Allah nu ditajallikeun ka manusia. Pangingali, kahayang, eksen orang eta maujud kahayang, hayat, hirup kurang, ngambekan. Lamun teh kadima, lamun teh hirup kan dia bari kubur. Bukti kan itu benar hirup kita. Ilmu bukan kanyaho. Ari tiung dipakai di sirah di suku. Ari pensi dipakai di suku di sirah. Nah, cara kita dibalik. Sama mulai boga el, boga kanya. Sifat Allah al ilmu, Allah maha berpengetahuan. Urang teh nyahona teh itu tajalina Allah sehingga make sandal teu salah, kenca si peniket dikatuh sahnya. Pensi teh seperti sirah di suku. Pan pensi dina mastaka sapatu dina suku itu teu pasing salah. Ya, ibu makan tiung rapi, sama boga kanya. Eta sifat Allah al-ilmu ngaranna. Mata tadi manusia. Nah, ini kurang kebukaan diri lah Mister. Teu riuh ujung batur lah. Oke, mati busuk orang begitu tuh. Sibuk kan kebusukan hati Bapak dulu. Bapak itu salah itu, kamu salah. Itu kebusukan hati. Kebusukan hati bisa berdampak busuknya jasadnya nanti. Hati-hati. La ilaha illallah. Keempat, ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Sifat tetap ke Allah. Ya sifat ma'nawiyah mah eta sifat anu secara otomatis disifati. Jadi Allah mah asma natenya sifatna gitu atulah gampang mah. Ya. Tos tempat jawab teh lah kali mah balik deui tadi. La ilaha illallah teh ngaimpul sadayana asma nabi disifat. Tos tabu 10 wallahu a'lam diteraskeun insyaallah sasipayunnya ulang alangkar aturan. Kemudian bisa membuatna insyaallah bulan depan diingatnya hubungan antara subhanallah dan la ilaha illallah kumaha. Tadi ini baru nyampe materinya menghimpun asma dan sifat. Kan sifat 20 mesti dipahami ya. Ada semua dalam la ilaha illallah. Tapi lebih detailnya ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri, nambah ilmu, nambah amal, nambah akhlak, nambah rasa kita. Apapun yang berhajat Allah ijabah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.